Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Aulia Allah itu bahasanya, bahasa kitanya adalah kekasih-kekasih Allah. Tanda seorang itu menjadi kekasih Allah yang sering kita sebut namanya wali, itu tandanya bukan wali itu bisa terbang, bukan tandanya wali itu bisa jalan di atas air, bukan wali itu bisa menghilang dan sebagainya. Enggak, itu bukan tanda yang menunjukkan bahwa itu seorang wali, bukan. Karena kalau seandainya tanda seorang wali itu bisa terbang, maka ini sangat berbahaya. Definisi seperti itu. Kalau dikatakan semua yang bisa terbang itu wali, berarti burung, nyamuk, lalat, itu semuanya bisa terbang. Apakah wali? Oh enggak. Jadi wali itu bukan tandanya orang yang bisa terbang. Atau apa? Orang yang bisa menghilang atau bisa jalan di atas air. Kalau bisa jalan di atas air, kodok, buaya bisa jalan di atas air. Nah, tandanya orang wali, seseorang itu menjadi kekasih Allah adalah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak pernah takut dan juga tidak pernah bersedih. Tidak ada khawatir dan juga tidak pernah bersedih. Kenapa tidak khawatir? Karena semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak bersedih? Karena apa yang telah ditentukan oleh Allah itulah yang paling terbaik menurut Allah. Jadi kalau orang sudah sampai makam seperti ini, maka dalam hidup dan kehidupan ini dia menghadapinya dengan tenang, damai. Kenapa? Karena semuanya bisa dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Itu sifat mereka yang tentu yang maha tahu adalah Allah Ta'ala sendiri. Nah, tapi bagi kita orang awam nih seperti kita ini, kita bisa saja mengetahui bahwa seseorang itu wali atau tidak. Dengan apa? Nah, melihat sifat yang zahir. Kalau tadi kan sifat hatinya. Nah, ini kalau sifat zahir ini ada, maka biasanya orang itu wali, kekasih Allah. Apa itu? Yang pertama, orangnya tidak pelit. Tidak pelit. Kalau dia pelit, bakhil, kata orang Balikpapan, sake, engken berajut. Nah, itu nggak mungkin orang tadi menjadi wali. Kenapa orang pelit tidak bisa menjadi wali? Karena disebutkan dalam riwayat al-bakhilu aduwullah. Orang pelit itu adalah musuhnya Allah. Kalau musuhnya Allah berarti bertolak belakang dengan wali kekasih Allah. Jadi nggak mungkin orang pelit jadi kekasih Allah. Ya, jadi kalau ada orang ngaku-ngaku jadi wali tapi pelit banget, bukan wali Allah. Itu sifat zahir yang kita bisa lihat. Yang kedua, sifat yang zahir yang kita bisa lihat bahwa orang itu kekasih Allah adalah orang itu penyayang.
Orang itu penyayang sekali. Jangankan kepada manusia, kepada hewan pun mereka sayang. Jangankan kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan pun mereka sayang. Artinya, mafhum mukhalafahnya, kalau ada orang mengaku wali, tapi orangnya jahat. Orangnya itu, apa ya bahasa kitanya, ya sifatnya itu pemarahan. Sama orang itu jahat, suka zalim, ini bukan wali. Orang itu bukan wali. Tapi kalau orang itu rahmah sekali, diganggu orang, tidak melawan, dicaci orang, tidak melawan, diam saja. Bahkan mendoakan dengan kebaikan bagi orang-orang yang telah menzaliminya. Ya, nah ini hebat tuh orang wali. Bukan hanya kepada manusia saja, tapi kepada binatang pun rahmah. Kepada binatang dia sayang. Nah, ini kalau sudah sampai makam seperti itu, kepada binatang aja sayang, apalagi kepada manusia, wah ini hebat nih orang. Kita lihat manakib daripada guru sekumpul tuh ya, yang sebentar lagi haulnya tinggal berapa hari lagi. Itu Tuan Guru Abah Guru Sekumpul, dikatakan beliau itu sering memberikan gula ya, mengambil gula sesendok, lalu beliau taruh gula tersebut di teras rumah. Jadi ditanya sama orang, kenapa Abah naruh gula di depan sana? Katanya, hendak memberi semut. Semut aja dibari. Artinya orang ini memang luar biasa rahmahnya dengan binatang. Bahkan ada sebagian orang yang sudah memang luar biasa sayangnya dengan binatang. Mereka itu terkadang nggak tega kalau mau makan binatang-binatang yang hidup itu. Maksudnya seperti binatang yang seperti umpama ikan, ayam, karena itu menyembelih. Bahkan terkadang mereka jangankan makan, disuruh menyembelih aja mereka nggak tega. Nyembelih hewan tuh nggak tega. Nyembelih ayam, nyembelih kambing, mereka nggak sanggup rasanya. Kenapa? Begitu sayangnya dengan binatang tadi. Nah, luar biasa. Tuh orang-orang wali seperti itu. Pernah diceritakan Rabi'atul Adawiyah, seorang perempuan yang memang diangkat oleh Allah menjadi wali. Beliau suatu saat masuk ke dalam hutan, beribadah di dalam hutan. Kalau bahasa kitanya berkhalwat lah. Berkhalwat. Memang orang-orang dulu nih ya, para aulia Allah itu, mereka berkhalwat ke dalam hutan. Kalau kita mendengar wali-wali songo itu biasanya mereka berkhalwat di pantai. Ya, pantai mana begitu. Kalau enggak di pantai ya di hutan, pantai hutan. Kalau Nabi kita di mana berkhalwatnya? Di Jabal Nur, Gua Hira. Itu memang begitu. Dalam pelatihan, dalam riyadhah mereka biasanya itu berkhalwat untuk mengasingkan diri, mengamalkan amalan yang banyak, dan supaya tidak diganggu mereka menyendiri. Ya. Tapi kalau orang sekarang tidak ada sudah berkhalwat itu. Kenapa? Karena kalau masuk ke hutan ada yang punya sudah. Jadi satu-satunya khalwat orang zaman sekarang ini ya masuk ke dalam kamar. Makanya ada sebagian guru punya kamar khusus. Dalam rumah itu ada kamar khusus. Jadi kamar ini tidak dimasukin oleh siapapun juga kecuali beliau dan orang-orang yang diizinkan beliau. Beribadah beliau di kamar itu. Nah, jadi Rabi'atul Adawiyah ini pernah beribadah, berkhalwat ya bahasa kitanya, di dalam hutan. Berzikir beliau di situ. Nah, pada saat beliau beribadah di situ, berzikir, melatih diri, menenangkan perasaan, bertafakur dengan alam.
Lewatlah Al-Imam Hasanul Basri. Al-Imam Hasanul Basri juga seorang wali min auliya Allah. Lihat begitu, ngelihat begitu ya, ternyata Rabi'atul Adawiyah masih ada di dalam hutan gitu. Perempuan, tidak ada rasa takut. Dan Imam Hasanul Basri ini kaget. Kenapa kaget? Karena Rabi'atul Adawiyah, seorang perempuan ini yang tidak ada rasa takut sedikit pun, walaupun dalam hutan, beliau ini ditemani oleh binatang-binatang. Ada kijang, ada kancil, ada burung begitu. Mendekati beliau semua. Seakan-akan binatang-binatang ini ingin menemani Rabi'atul Adawiyah beribadah di situ. Rabi'atul Adawiyah tenang begitu, tidak merasa terganggu dengan binatang, dengan kehadiran binatang-binatang itu. Dan binatang-binatang itu pun senang mendekati Rabi'atul Adawiyah tadi. Duduk begitu. Lewat Imam Hasanul Basri, kaget, ini hebat nih. Binatang-binatang liar kok bisa dekat dengan Rabi'atul Adawiyah. Maka Imam Hasanul Basri pun mengendap-endap, ingin bertanya kenapa kok binatang-binatang itu merasa jinak kepada Rabi'atul Adawiyah. Imam Hasanul Basri mendekat kepada Rabi'atul Adawiyah. Ketika Imam Hasanul Basri datang mendekat kepada Rabi'atul Adawiyah, ternyata binatang-binatang liar ini seperti kancil, kijang, dan sebagainya tadi pada lari semua. Lari. Bukahan semua. Melihat kedatangan Imam Hasanul Basri, lari semuanya. Lalu Imam Hasanul Basri bertanya kepada Rabi'atul Adawiyah, "Ya Rabi'ah, ketika engkau sendiri di dalam hutan ini berkhalwat, aku melihat binatang-binatang tadi mendekatimu seakan-akan mereka menemanimu di dalam kesendirianmu. Tapi kenapa ketika aku datang, binatang-binatang ini pada buka semuanya lari? Kenapa gitu?" Kata Rabi'atul Adawiyah, "Jangan salahkan mereka. Engkau jangan salahkan mereka. Kalau mereka lari, jangan salahkan. Tanyakan kepada dirimu, apa yang telah engkau perbuat?" Kata Imam Hasanul Basri, "Kira-kira aku memperbuat apa?" Rabi'atul Adawiyah bertanya kepada Imam Hasanul Basri, "Hai Imam Hasan, sebelum engkau datang ke sini, apa yang kau makan? Kau makan apa?" katanya. "Aku nggak makan apa-apa, cuman makan sop. Sop itu ada lemaknya. Bahasa kitanya apa ya? Sop iga lah ya. Jadi supaya sop itu gurih, dikasihkan lemak apa namanya ini, gaji atau tulang sapi atau tulang kambing dalam sop tadi. Nggak makan dagingnya, nggak makan lemaknya, makan kuahnya saja. Cuman kuahnya ini bercampur dengan lemak binatang tadi, lemak kambing atau sapi tadi." Kata Rabi'atul Adawiyah, "Nah, itulah yang menyebabkan mereka lari. Karena mereka khawatir jangan-jangan engkau akan menangkap mereka. Nah, mereka datang kepadaku dengan tenang karena perutku kosong dari makanan yang seperti itu." Itu yang kita katakan tadi, orang yang Masya Allah sudah makam kasih sayangnya tinggi, jangankan kepada manusia, kepada binatang pun mereka sayang. Sehingga mereka pun tidak tega untuk makan kambing, makan ayam, itu nggak tega mereka. Ya, jangankan makan, disuruh nyembelih aja nggak mau. Kenapa? Saking berkasih sayangnya mereka dengan binatang-binatang tadi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada yang lebih lagi daripada itu. Bukan hanya kepada manusia mereka berkasih sayang. Bukan hanya kepada binatang mereka berkasih sayang. Tapi yang lebih hebat lagi, mereka berkasih sayang dengan tumbuh-tumbuhan. Dengan pohon-pohonan. Nah, kita pun ya, kalau masuk ke Masjidil Haram, maksudnya ke tanah haram Mekah, itu kan tidak boleh membunuh binatang liar, nggak boleh menangkap, apalagi membunuh, dimakan lagi dagingnya. Apa itu? Burung merpati nggak boleh ditangkap di tanah haram Mekah, nggak boleh. Nah, ada orang nangkap burung merpati,
burung merpati yang ada di Mekah itu ditangkapnya, disembelihnya, dimakannya, habis muntah darah orangnya. Orangnya muntah darah. Nah di tanah haram Mekah nggak boleh. Kenapa? Karena bebas. Di Mekah itu dibebaskan oleh Allah Ta'ala. Siapa yang masuk, kana amina. Wa man dakhalahu, kana amina. Siapa yang masuk, tenang. Damai dia. Nah, oleh karena itu larangan kita berada di tanah haram Mekah, itu tidak boleh mencabut pohon-pohon, memotong pohon-pohon yang di situ pohon liar. Maksudnya yang memang tumbuh dengan sendirinya. Tidak boleh membunuh, menangkap binatang-binatang liar, nggak boleh. Nah itu kalau bisa dipraktekkan di luar kota Makkah, hebat tuh. Sehingga para aulia itu mereka jangankan dengan manusia, dengan binatang saja mereka kasih sayang, jangankan dengan binatang. Dengan lingkungan pohon-pohon pun mereka berkasih sayang. Kalau tidak ada berhak untuk dicabut atau dipotong, mereka tidak ada mau memotong apalagi mencabut. Nah, itu mereka tuh. Al-Kisah ini ceritakan dalam kisahnya Sunan Kalijaga ya. Jadi kan Sunan Kalijaga itu masih nakal-nakalnya lah bahasa kitanya, masih muda waktu itu. Beliau ini suka mencuri harta orang-orang kaya. Tapi kalau setelah dicuri bukan untuk beliau, tapi harta itu dibagi-bagikan kepada orang fakir miskin. Ceritanya kan begitu tuh di film. Jadi suatu saat Sunan Bonang lewat begitu di hutan, lewat begitu. Beliau tua, ya Sunan Bonang tua, memakai tongkat. Tongkatnya ini gagangnya terbuat dari emas. Dicegat sama Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga masa bodoh nih, mau orang alim mau apa, pokoknya bisa dapat emas. Cegat sama Sunan Kalijaga, masih muda. Tuan, silakan tongkatmu. Kata Sunan Bonang, kenapa engkau ingin tongkatku? Kata Sunan Kalijaga, di tongkatmu itu gagangnya ada emas. Aku mau minta, aku mau ngambil emas itu. Kata Sunan Bonang, kenapa engkau mau ambil emas ini? Kalau engkau mengambil tongkatku, maka aku tidak ada kekuatan untuk berjalan. Aku sudah tua. Untuk apa emas ini? Kata Sunan Kalijaga, bahasa kitanya nih ya, kalau didramatisir, itu emas akan kusumbangkan, kuberikan kepada orang fakir miskin. Lalu Sunan Bonang berkata, bahasa kitanya nih ya, kalau dramatisir, Allah itu baik dan Allah suka yang baik. Niatmu bersedekah itu bagus, tapi caramu salah. Niat bagus, caranya salah, ya salah. Ya. Plus ketemu min, ya. Min ketemu plus, min. Ya, pokoknya min. Caranya, niatnya benar, caranya salah. Niatmu bagus, mau sedekah, tapi caranya salah, ngambil harta orang. Dirampok baru disedekahkan. Jangan. Tapi Sunan Kalijaga masa bodoh. Tak diambilnya tongkat Sunan Bonang tadi. Jatuh Sunan Bonang. Tua sudah. Tak diambil tongkatnya, jatuh beliau. Ketika jatuh di tanah, Sunan Bonang menangis. Sunan Kalijaga waktu itu masih muda. Nanya, kenapa engkau menangis? Apakah karena tongkatmu ini? Kata Sunan Bonang, bukan karena tongkat itu. Tapi kenapa engkau nangis? Inilah, ketika aku tadi jatuh, aku jatuh nih. Aku tidak sengaja mencabut rerumputan yang ada di sini. Jatuh, tercabut rumput. Terpeleset lah, jatuh, terpeleset. Nah, ketika memegang, terpegang rumput, rumputnya tercabut. Kata beliau, aku tidak ada hak untuk mencabut rumput ini. Kalau aku cabut, berarti rumput ini akan mati. Dan tidak boleh mencabut ini kalau tidak ada hak. Selama dia masih hidup, maka dia selalu bertasbih kepada Allah Ta'ala. Sunan Kalijaga mendengar omongan Sunan Bonang seperti itu, merasa terenyuh hatinya. Wah, ini luar biasa nih orang hatinya. Sama rumput aja, sayang banget, apalagi dengan yang lain. Lalu Sunan Bonang pun
berkata kepada Sunan Kalijaga, kalau engkau kepingin emas, jangan pakai tongkatku. Kembalikan dulu tongkatku, aku ini sudah tua. Kembalikan. Kamu mau emas kah? Bahasa kitanya nih ya. Nah kalau kamu mau emas, tuh emas. Sunan Bonang menunjuk pohon apa? Pohon kolang-kaling. Pohon kolang-kaling ya. Apa yang terjadi? Dari atas, dari pucuknya sampai ke akar-akar jadi emas. Semuanya jadi emas. Asli emas. Kata Sunan Bonang, ambil emas itu. Berapa kamu mau ambil? Sedekahkan di sana fakir miskin. Sunan Kalijaga pun terjaga, bingung juga melihat begini, entah antara mimpi atau apa begini. Ngambil beliau tadi, naik mau diambil pohon itu buah-buah kolang-kaling. Sekalinya rontokan buah kolang-kaling tadi, ketapukan buahnya kan gede-gede tuh, nang kayak bola kasti itu ganalnya. Tok kena kepala. Pingsan tok Sunan Kalijaga jadi pingsan. Sunan Bonang jalan aja terus. Setelah sadar Sunan Kalijaga, nah berubah menjadi pohon biasa lagi. Bukan sulap, bukan sihir, itu karamah. Saya kalau punya karamah seperti itu, saya tunjuk pohon-pohon yang ada di pesantren saya itu biar jadi emas. Tunjuk emas. Tapi nggak mungkin, kenapa? Karena hati saya ini masih dengan dunia masih. Lain para aulia Allah itu. Dunia nggak ada di hatinya. Malahan dunia yang ngejar mereka. Kalau mereka kepingin tinggal tunjuk jadi emas. Nabi kita ditawarkan sama Allah. Allah nawarkan kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, kalau engkau mau nih, gunung Uhud kujadikan emas. Gunungnya jadi emas seberataan. Kalau engkau suka kujadikan, kata Allah Ta'ala. Tapi kata Nabi tidak, ya Allah. Aku senang begini saja. Kalau kaya repot. Jadi kalau miskin, orang miskin bisa datang kepada beliau. Ya, orang kaya datang kepada beliau. Jadi kalau coba kaya, orang miskin mau datang kepada Nabi bingung. Wah, udah enak nih, nabinya kaya. Tapi kalau sesama miskin, Nabi kita anda juga kaya. Orang miskin datang, senang aja. Nabi ditawari kekayaan. Gunung Uhud jadi emas, tapi Nabi nggak mau. Begitu juga para aulia, tidak ada dunia lagi dalam hatinya. Kalau mereka mau, tinggal tunjuk jadi emas. Tapi mereka nggak mau. Nah, itu ya. Sadar Sunan Kalijaga. Kemudian beliau mengejar Sunan Bonang tadi. Sampai akhirnya menjadi murid Sunan Bonang. Dan seterusnya, sampai akhirnya menjadi salah satu wali songo yang ada di Jawa. Penyebar dakwah di sana. Masya Allah. Sayang. Jadi kalau kita mau tahu tandanya orang itu wali, kekasih Allah atau tidak, sifat mereka tadi apa ya? Dalam Al-Quran ada dua. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Gak pernah khawatir, gak pernah sedih. Kenapa gak pernah khawatir? Karena semua ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Semua sudah aturan dari Allah. Kenapa nggak pernah sedih? Karena apa yang diberikan oleh Allah untuk dia, itulah yang terbaik menurut Allah. Jadi nggak pernah sedih, nggak pernah khawatir, nggak pernah takut. Itu hati mereka. Nah kita orang awam, kalau ingin tahu apakah orang itu wali, kekasih Allah atau tidak, kita bisa lihat sifat zahirnya. Ada dua. Apa tadi? Yang pertama, orangnya pemurah. Nggak pelit. Dan yang kedua, orangnya penyayang. Penyayang kepada siapa? Penyayang kepada manusia. Jangankan kepada orang muslim, kepada orang non-muslim, kepada orang kafir pun mereka sayang. Nah, bukan hanya kepada manusia, tapi kepada binatang pun juga sayang. Bukan hanya kepada binatang, bahkan kepada tumbuh-tumbuhan pun mereka sayang. Ini yang hadis disebutkan dalam riwayat hadis ya. Hadis rahmah. Ar-Rahimun, jar Nabi. Ar-Rahimun yarhamuhumullahu tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang di dalam hatinya punya sifat kasih sayang.
punya sifat kasih sayang. Ar-Rahimun, Ar-Rahimun, orang-orang yang di dalam hatinya ada sifat kasih sayang. Yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Maka Allah akan sayang. Allah tabaraka wa ta'ala akan sayang kepada mereka. Nah, jadi orang-orang yang mempunyai sifat kasih sayang, Allah tabaraka wa ta'ala sayang kepada mereka. Nah, lalu caranya bagaimana supaya kita bisa mendapat sayang Allah Ta'ala tadi? Nabi menyebutkan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah semua apa yang ada di muka bumi ini. Yang ada di muka bumi yang kita sebutkan tadi secara garis besar ada 3. Pertama kepada manusia, yang kedua kepada siapa? Kepada binatang, dan yang ketiga kepada tumbuh-tumbuhan, pada pohon-pohonan. Sayangi, kata Rasul, semua apa yang ada di muka bumi. Yarhamukum man fis sama, maka niscaya Allah perintahkan semua makhluknya yang di langit untuk sayang kepada kita. Siapa makhluk Allah yang di langit? Bulan, bintang, matahari, hujan, salju, apalagi malaikat-malaikat. Itu sayang kepada kita. Tapi kalau ada orang tidak berkasih sayang di dunia ini, hujan turun jadi bala, matahari menyari-nari jadi bala, angin kencang jadi bala. Kenapa? Manusianya tidak punya sifat kasih sayang. Nah, oleh karena itu belajarlah kita masing-masing untuk mempunyai sifat berkasih sayang ini. Dan kalau, sekali lagi ya, siapapun juga, kalau terutama kita nih semuanya yang kepingin menjadi wali Allah, ya, menjadi wali Allah itu menjadi kekasih Allah, maka belajarlah untuk mempunyai sifat, 2 sifat yang baik, yaitu pemurah, dan yang kedua adalah berkasih sayang kepada semua makhluk. Kalau ada 2 ini sifat, orangnya pemurah dan orangnya penyayang, ya, qalbuhun raqiq, hatinya itu sangat lembut sekali, maka insya Allah bisa dipastikan orang ini adalah wali min auliya Allah, kekasih daripada kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu, para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, mungkin ini yang kami bisa sampaikan. Sekali lagi minta maaf atas keterlambatan. Ya, tadi saya mau turun pakai motor dari pesantren, tapi hujan lebat. Kata istri pakai mobil saja. Saya kira kalau pakai mobil ini pasti macet. Ternyata betul juga macet. Macet, hujan dan sebagainya, ya akhirnya terlambat. Ya, minta maaf atas keterlambatan. Terima kasih atas semuanya. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.